Sesuai janji saya di video sebelumnya mengenai kecemasan, kali ini saya akan bahas soal depresi. Bukannya tanpa alasan, tapi kedua kondisi ini cukup umum untuk dialami bersamaan. Disclaimer, ini adalah pemaparan atau penjelasan yang sangat ringkas dan sederhana dari kondisi gangguan mental yang kompleks dan sangat serius. Gangguan depresi harus ditegakkan lewat diagnosa oleh profesional, jadi jangan self-diagnose. Video ini hanya untuk tujuan edukasi. Seseorang yang sedang depresi biasanya cenderung merasa semua yang terjadi di hidupnya salah. Suasana hati negatif, pola tidur dan nafsu makan terganggu, susah konsentrasi, kehilangan energi untuk beraktivitas, sampai-sampai kehilangan minat untuk hal-hal yang biasanya disukai. Mungkin kamu atau seseorang yang kamu kenal pernah mengalami ini. Depresi seolah-olah kondisi yang asing bagi kita, tapi mungkin lebih tepatnya tidak banyak dibahas atau orang enggan membahasnya karena tidak nyaman untuk dibicarakan. Tidak terlihat atau tidak banyak dibicarakan bukan berarti tidak terjadi kan? Faktanya, depresi adalah gangguan mental yang paling banyak dialami. Dengan estimasi 8-20% dari populasi setidaknya pernah mengalami depresi dalam hidupnya. Jadi, apa sih sebetulnya depresi? Secara sederhana, depresi adalah suasana hati yang rendah dalam waktu yang lama dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dari mulai kehilangan semangat untuk beraktivitas, hingga merasa sudah tidak ada artinya lagi untuk hidup. Suasana hati yang rendah atau kurang semangat itu cukup wajar. Namanya juga manusia ya. Kalau lagi semangat ya semangat banget, dan ada kalanya juga kita merasa terpuruk. Tergantung situasi dan kondisi lah. Tapi kalau terus-menerus dialami dan dirasakan dalam kurun waktu yang lama, bisa jadi itu adalah gejala gangguan depresi. Kalau kamu mengalami ini, saya mohon kamu cari bantuan profesional atau setidaknya cerita ke orang yang bisa kamu percaya. Penyebab depresi bisa bermacam-macam. Trauma masa kecil, stres, masalah gangguan mental lainnya, ada masalah kesehatan fisik, faktor genetik, efek samping dari obat-obatan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu apakah depresi disebabkan oleh chemical imbalance atau ketidakseimbangan kimia di otak? Jawabannya tidak sesederhana itu. Memang salah satu metode terapi untuk depresi adalah menggunakan obat antidepresan. Tapi meskipun obat antidepresan bisa membantu mengurangi gejala depresi, sampai saat ini belum ada satupun jenis obat yang bisa menyembuhkan depresi. Logikanya begini deh, aspirin bisa mengobati sakit kepala. Tapi tidak berarti sakit kepala itu disebabkan oleh kurangnya asupan aspirin di dalam otak kan? Makanya biasanya terapi untuk depresi tidak hanya dengan medikasi tapi juga dengan psikoterapi. Tentunya kita semua ingin bisa berfungsi optimal dan produktif dalam keseharian. Makanya fungsi kognitif kita juga harus optimal. Kebayangkan gimana sulitnya bagi seseorang yang depresi untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, temuan studi menggunakan Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI menunjukkan bahwa depresi berkaitan dengan terganggunya aktivitas otak di bagian dorsolateral prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Selain itu, karena konektivitas antara dorsolateral prefrontal cortex dengan amigdala terganggu, maka mengganggu regulasi emosi juga. Jadi, seseorang yang depresi, ketika menerima informasi negatif, menunjukkan respon amigdala yang terlalu aktif, bahkan ketika dalam kondisi istirahat pun, sedangkan kurang aktif untuk informasi yang positif. Saat ini masih banyak perdebatan mengenai metode terapi mana yang paling efektif. Sambil para ahli itu menemukan jawabannya, yuk kita sayangi diri kita dengan menjalani gaya hidup yang sehat, menjalin relasi yang sehat, dan self-care. Penting itu. Akhir kata, merasa sedih itu bagian dari hidup, tapi kalau sampai berlarut-larut dan mengganggu aktivitas, itu pertanda ada yang perlu dibenahi atau kamu perlu segera cari bantuan profesional. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol atau mengendalikan apa yang terjadi dan kita alami dalam hidup, tapi kita bisa mengelola bagaimana kita memproses pengalaman tersebut. Tidak mudah, tapi kita pasti bisa. Mengutip Destiny's Child, I'm wishing you the best, pray that you are blessed, much success, no stress, and lots of happiness. Yang tahu lagunya boleh loh dilantunkan liriknya. Saya Trisatria Desa, sampai jumpa di video lesson learn lainnya.